Harry Dexter White bukanlah seorang bankir karismatik atau kepala negara, melainkan seorang ekonom birokrat senior di Departemen Keuangan Amerika Serikat. Namun, melalui kecerdasan, ambisi, dan posisi strategisnya, ia berhasil menjadi arsitek utama yang merancang tatanan moneter dunia pasca Perang Dunia II, sebuah tatanan yang mengukuhkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama di planet ini. Lahir pada tahun 1892 dari keluarga imigran Yahudi di Boston, Massachusetts, White terlambat memulai pendidikan formalnya. Ia baru melanjutkan ke universitas pada usia 30 tahun dan akhirnya meraih gelar PhD dari Universitas Harvard. Karirnya menanjak pesat setelah ia bergabung dengan Departemen Keuangan AS pada masa Depresi Besar. Bekerja dekat dengan Menteri Keuangan Henry Morgenthau Jr., White dipercaya untuk menangani seluruh masalah moneter internasional Amerika Serikat pada awal Perang Dunia II. Saat perang akan berakhir, White menyadari bahwa Amerika Serikat berada pada posisi kekuatan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara sekutu berhutang banyak kepada Amerika Serikat dan sebagian besar cadangan emas dunia tersimpan di Fort Knox. White bertekad untuk memanfaatkan keunggulan ini untuk menggantikan pound sterling Inggris dengan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perdagangan global, serta untuk mencegah kekacauan ekonomi yang sempat terjadi pada masa antar perang. Panggung bagi ambisi White adalah Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire. Di sanalah ia berhadapan langsung dengan intelektual raksasa Inggris, Lord John Maynard Keynes, yang mewakili kepentingan Inggris yang sudah melemah. Keynes mengusulkan pembentukan mata uang supranasional yang disebut Banknote yang akan dikelola oleh Bank Sentral Global. Ini adalah upaya untuk menghindari dominasi satu mata uang nasional. Namun, White datang membawa rencana besar dan bargaining power. Pertama, membentuk dua institusi global, International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Kedua, mendirikan sistem nilai tukar tetap yang disebut standar tukar emas atau Gold Exchange Standard. Dalam sistem yang diperjuangkan, mata uang negara-negara lain akan dipatok pada nilai dolar AS dan hanya dolar AS yang nilainya dijamin oleh emas, yaitu 35 dolar setara dengan 1 troy emas. Karena posisi ekonomi Amerika Serikat yang superior, rencana White diterima oleh 44 negara yang hadir. Keputusan ini secara efektif mengangkat dolar Amerika dari sekedar mata uang nasional menjadi mata uang cadangan resmi dunia. Bagi Amerika, ini adalah kemenangan besar. Terlebih lagi pada tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon secara sepihak mengumumkan penghentian konvertibilitas dolar dengan emas yang dikenal sebagai Nixon Shock. Sejak saat itu, dolar berfluktuasi bebas dan emas dunia bergerak sesuai permintaan pasar. Hal ini menciptakan kerentanan dan ketidakseimbangan global. AS dapat mencetak dolar untuk membiayai utang domestik dan defisit perdagangan mereka. Karena dolar dianggap sebagai mata uang cadangan dunia dan negara lain membutuhkannya, ini berarti negara-negara tersebut secara efektif membiayai defisit AS. Selain itu, AS dapat mengimpor barang dan jasa dari seluruh dunia hanya dengan menukarkannya dengan dolar yang dicetak dengan biaya nyaris nol. Negara-negara lain, sebaliknya, harus bekerja keras untuk mendapatkan dolar yang dibutuhkan. Menjelang kematiannya, tinta emas yang dituliskan kepada AS ternoda oleh tinta hitam. Pada tahun 1948, ia dituduh sebagai agen Uni Soviet. Meskipun ia menyangkal tuduhan tersebut di hadapan Komite DPR AS, bukti-bukti yang kemudian terkuak menunjukkan bahwa White memang menyalurkan dokumen rahasia dan mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan Soviet. White meninggal karena serangan jantung tak lama setelah kesaksiannya pada tahun 1948. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Harry Dexter White dikenal sebagai arsitek intelektual utama yang secara sadar berhasil merancang fondasi sistem keuangan global modern, sebuah sistem yang menjadikan dolar AS sebagai kekuatan ekonomi yang tak tertandingi hingga hari ini. Sekian dari kami. Lantas pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Harry Dexter White? Tulis di kolom komentar ya.